salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKE Pelangkas 1, Kamis 8 Februari 2024. Bersama saya, Penetua Dewi Doho Linawetis dari lingkungan pelayanan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah menjaga, melindungi istirahat kami sepanjang malam ini. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali Engkau membangunkan kami. Engkau memberikan kehidupan baru, kesehatan dan kekuatan baru. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak GKE, yaitu dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26 hingga ayat yang ke-40 dengan perikop lawan-lawan Salomo yang demikian bunyinya. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Cereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Jerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel.
Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Yulianson STH dalam buku Kabar Bahalap yang berjudul Lawan-lawan Salomo. Kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26-40 menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Salomo. Ceritakan juga tentang betapa terkenal dan kayanya Raja Salomo. Di bagian ini juga banyak diceritakan tentang bagaimana Salomo membangun dan menahbiskan bait suci di Yerusalem. Adapun setiap raja dinilai menurut kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Jika setia dan mematuhi hukum Tuhan, ia dipuji sebagai orang yang baik. Akan tetapi jika tidak setia dan melakukan kejahatan, ia dinyatakan sebagai orang yang jahat. Semua raja Israel dinyatakan jahat karena mereka menolak Tuhan Allah dan menyembah berhala. Sebaliknya, kebanyakan raja Yehuda dinyatakan baik karena mereka menuruti teladan nenek moyang mereka, Raja Daud, dan beribadah kepada Tuhan Allah. Kitab 1 Raja-Raja juga memuat rangkaian cerita mengenai Nabi Elia. Nabi Elia menentang kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel dari kerajaan utara. Nabi Elia memperingatkan umat Israel supaya taat kepada Tuhan Allah dan tidak beribadah kepada dewa-dewa. Nabi Elia ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati. Kitab 1 Raja-Raja telah menceritakan tentang ancaman paling serius kepada Salomo muncul dari dalam pemerintahannya sendiri. Yerobeam yang adalah salah satu pegawai Salomo merebut kerajaan Israel dari tangan Salomo melalui pemberontakan. Nabi Ahia berbicara kepada Yerobeam bahwa kerajaan Salomo akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu Israel bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. Suku-suku di utara akan bergabung di bawah kendali Yerobeam untuk melawan Salomo. Suku Yehuda di bagian selatan tetap setia kepada dinasti Daud dan diperintah oleh anak Salomo yaitu Rehabeam. Kitab 1 Raja-Raja menceritakan peristiwa penting, yaitu terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian, yaitu Israel di utara dan Yehuda di selatan. Adapun 10 di utara kerajaan Salomo melepaskan diri dan membentuk kerajaan sendiri, yaitu Israel di bawah kekuasaan Yerobeam. Sedangkan anak Salomo, Rehabeam, berkuasa atas suku Yehuda di bagian selatan. Rangkaian peristiwa penting yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja ini, khususnya 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26-40
memberikan pesan bagi kita orang percaya bahwa seseorang bisa melakukan apa saja untuk memperoleh atau merebut kekuasaan, bahkan dengan cara yang tidak baik. Prinsip keadilan dan kebenaran merupakan hal penting yang harus dikedepankan dalam menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh diberkati kembali melewati firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan dan renungan firman Tuhan dalam layanan podcast Kabar Bahala pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.